Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, keren keren cadas. Kita mau ngomong soal jemaah haji ya, jemaah jemaah ya. Jadi beredar isu kalau jemaah haji kita ditolak oleh Arab Saudi, atau kita termasuk negara yang akan ditolak jemaah hajinya. Salah satu spekulasinya soalnya kita menggunakan vaksin Cina, Sinovac ya. Ada isu seperti itu. Ada juga isu yang mengatakan bahwa kita ditolak karena nggak bayar ya. Tetapi rupanya ada klarifikasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa pemerintah Indonesia sendiri yang membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 ini sebagaimana tahun 2020. Alasannya, nanti kita lihat bagaimana hari-hari terakhir ini pemerintah membantah ya. Betul ya, pemerintah membantah ya, kerja pemerintah itu membantah. Kalau pemerintahnya demokratis, kerjanya adalah membantah. Kalau pemerintahnya otoriter, kerjanya membantai. Dan alhamdulillah kita masih yang di jalur demokrasi ya, demokratis, walaupun makin mengkhawatirkan kualitasnya, bahkan turun indeks demokrasinya, tapi yang jelas masih negara demokratis ya. Karena itu pemerintah sibuk membantah ya, bukan membantai ya. Membantai itu di Korea Utara itu ya. Coba kita bacakan di bisnis.com ini ya. Suratnya sih beredar, nanti kita bacakan juga versi resminya ya. Bisnis.com Jakarta, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Ahmed bin Abid Al-Takafi menyurati Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pembatalan ibadah haji bagi jemaah Indonesia pada tahun 2021. Dalam surat yang dikutip dari akun Twitter anggota DPR dari fraksi PKS Tifatul Sembiring Jumat 4 Juni 2021, Essam memberi klarifikasi atas pemberitaan di media massa yang menyebut bahwa kerajaan Arab Saudi tidak memberi kuota jemaah haji bagi Indonesia dan terkait izin bagi 11 negara untuk mengirimkan jemaah haji. Wah, luar biasa ya dari Tifatul Sembiring ya. Berikut ini adalah isi surat tersebut yang juga banyak beredar ya. Kita bacakan saja. Yang terhormat lah ya, Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Puan Maharani ini doktor juga ya, doktor honoris causa. Bersama ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial di Republik Indonesia yang menukil pernyataan Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, yang menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini. Juga pernyataan dari TB Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut. Dalam kaitan ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia. Dari seluruh negara di dunia. Sehubungan dengan hal itu, merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada Yang Mulia dan anggota-anggota Dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia,
guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar yang dapat dipercaya. Saya berharap semoga Yang Mulia senantiasa dapat limpahan taufik dan kesuksesan, dan kepada para anggota Dewan yang terhormat, saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terimalah salam hormat dari saya. Salah ngetik ya. Terimalah salam hormat dari saya, Essam bin Ahmed Abid Al-Thaqafi, Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Republik Indonesia. Luar biasa ya, Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci ya. Ya. Sobat era sekalian, itu klarifikasinya ya. Maka dari klarifikasi tersebut memang masih tentatif apakah kita akan memperoleh kuota atau tidak. Karena yang jelas belum ada keputusan apa-apa dari pemerintah Arab Saudi. Hanya masalahnya ternyata pemerintah Indonesia sendiri yang membatalkan hal tersebut. Ya, berdasarkan berita-berita media yang mengatakan bahwa justru pemerintah Indonesia sendiri yang membatalkan haji tersebut ya. Coba kita lihat ya. Nah, karena ada beberapa berita yang mengatakan karena Indonesia tidak mampu membayar tagihan-tagihan haji di sana, karena itu lebih baik dibatalkan. Jadi ini misalnya berita ya, Menak heran Indonesia belum dapat izin ke Arab ya, padahal belum ada keputusan apa-apa ya. Jika batal, fraksi PAN usul anggaran haji direlokasi untuk kebutuhan mendesak. Wah, luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, nih ya, ini pemerintah resmi putuskan tak berangkatkan jemaah haji 2021. Coba kita bacakan ya, ini dari cnn.com. Pemerintah resmi putuskan tak berangkatkan jemaah haji 2021. Kementerian Agama Kemenak memutuskan kembali tak mengirim jemaah pada ibadah haji 2021. Penundaan ini menjadi yang kedua setelah tahun lalu pemerintah juga tak mengirim jemaah karena pandemi virus corona. Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menak RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi WNI yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya, kata Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas Kamis. Yakut telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana terkait keputusan tersebut. Dalam pertemuan itu Yakut bersama Jokowi membahas nasib para calon jemaah haji Indonesia di tahun ini. Ia juga sudah menggelar rapat dengan Komisi 8 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Komisi 8 memahami keputusan pemerintah yang tak memberangkatkan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, Yakut menyebut pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait kuota 1,8% jemaah haji Indonesia. Mestinya kepastian itu disampaikan Arab Saudi pada 28 Mei lalu. Hingga sepekan usai melewati tenggat tersebut, Yakut mengaku akan tetap mengambil keputusan dengan atau tanpa kepastian dari Arab Saudi. Tentu kita nggak boleh berpangku tangan, teknis sudah kita siapkan, kita juga harus membuat keputusan. Keputusan ini saya sepakat harus kita buat dengan atau tanpa pengumuman dari Arab Saudi, kata Yakut dalam rapat di Komisi 8 Senin 31 Mei lalu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku telah menerima kabar bahwa Indonesia tidak menerima kuota jemaah ibadah haji 2021, namun ia tak merinci soal info tersebut. Anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar Hasan Basri Agus juga telah mengusulkan agar pemerintah kembali menunda pengiriman jemaah ibadah haji tahun ini apabila tidak memungkinkan. Hasan menilai target untuk mendapatkan kepastian kuota haji dari Saudi sudah usai dan Indonesia tidak mendapat jatah haji. Kejelasan sikap tersebut dibutuhkan bagi calon jemaah haji saat ini. Kemenak pada tahun lalu juga memberangkatkan jemaah haji. Kemenak pada tahun lalu juga tak memberangkatkan jemaah haji karena pandemi COVID-19. Ini jadi tahun kedua pemerintah tak mengirim jemaah untuk ibadah ke haji ke tanah suci. Ya, sahabat era sekalian ya. Itu ya. Jadi Indonesia sendiri yang memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini ya.
Ya banyak desas-desus yang beredar ya. Salah satunya ya mengatakan pemerintah tidak mampu membayar tagihan-tagihan di sana. Tapi Allahu alam, karena kita tidak tahu selain ketidakpastian dari Arab Saudi, apa soal yang memberatkan pemerintah Indonesia sehingga memutuskan untuk tidak memberangkatkan ini. Yang jelas sebenarnya kalau kita bicara time frame, pertanyaannya kan memang apakah misalnya kalau ada kuota haji itu diberikan, ya, kuota itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, apakah Indonesia masih cukup waktu untuk memenuhi segala kewajiban dan tentu saja persiapan bagi jemaah. Nah, ini yang menurut saya misteri yang harus diselesaikan. Jadi misterinya itu hanya dua, soal teknis ataukah soal yang sifatnya finansial. Kalau soal teknis, time frame-nya tidak bisa, wajar misalnya kalau batal. Tapi kalau soal finansial, ya masyarakat, terutama calon jemaah yang sudah menyetorkan uangnya, entah 25%, entah 100%, itu berhak tahu yang setahu-tahunya, sesungguh-sungguhnya informasi yang perlu mereka ketahui tentunya, ya. Jangan sampai mereka kemudian merasa bahwa sudah dibohongi oleh pemerintah kita sendiri. Karena menarik sesungguhnya ini, kalau saya baca misalnya atau mendengar presentasi atau video YouTube teman saya TM Lutfi Yazid misalnya yang menulis disertasi tentang tanggung jawab negara dalam hal hak keagamaan warga negara misalnya, maka menunaikan ibadah suci itu adalah hak warga negara dan harusnya menjadi kewajiban negara. Dan mestinya negara mengupayakan sekuat-kuatnya agar rakyat Indonesia tetap bisa beribadah haji. Ya tentu kalau alasannya pandemi, apa bedanya dengan tenaga Cina yang masuk ke sini berbondong-bondong, ya. Tentu orang yang diberangkatkan dengan protokol kesehatan, nggak ada masalah harusnya. Tapi masalahnya adalah kalau kita selalu menjadi negara yang ditolak. Misalnya dalam kasus bulu tangkis All England, bagaimana tim kita tidak boleh bertanding dan akhirnya merasa putus asa, ya. Jangan sampai justru penolakan orang luar itu bukan hanya soal piti finansial, tapi juga karena dianggap orang-orang Indonesia tidak steril atau menggunakan vaksin yang keliru. Karena itu sobat era sekalian, ya kita harus tunggu apa sih yang ingin dikatakan oleh pemerintah Indonesia, mengapa kemudian mereka mengambil tindakan sepihak untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji. Kasihan dengan rekan-rekan kita, ya, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, siapapun dia yang merindukan untuk datang ke Baitullah, ya. Alhamdulillah sobat era sekalian, saya sempat menginjakkan menunaikan ibadah haji tahun 2017, ya. Saat itu kalau 2017, lalu 2018, 2019, berarti kalau tidak 2017 berarti tinggal 2018 dan 2019. Sementara 2020 kita tidak memberangkatkan karena pandemi. Ya alhamdulillah, ya. Walaupun sebenarnya rindu juga untuk terus ke sana saat ini, tapi apa boleh buat, kita tetap harus mendahulukan mereka yang belum pernah berangkat. Dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu, ya. Coba kita baca komentar sobat era sekalian. Kemana woi anak angkat. Oke, uangnya dipakai dulu bangun infrastruktur. Ya memang ada berita bahwa sudah 90 triliun dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Makanya sekarang perlu ada klarifikasi. Karena kalau kita bicara tentang tadi hak keagamaan warga negara, maka sesungguhnya kalau pemerintah kehabisan dana untuk memenuhi kewajibannya kepada Arab Saudi terkait dengan terkait dengan penggunaan, terkait dengan katakanlah keberangkatan haji dan dana yang digunakan untuk hal yang lain, wah ini sebenarnya kalau dari hukum tata negara sobat era sekalian ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Sebenarnya ini sudah merupakan pelanggaran konstitusi sebenarnya, ya. Tetapi kan tidak ada orang yang meres soal ini, ya, karena nanti liar
imajinasinya menjadi liar. Tapi kalau memang pemerintah lalai, tidak punya uang misalnya, dananya di-store tidak jelas kemana karena digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, maka potensial sesungguhnya ada pelanggaran konstitusi di sana. Tapi ya biarlah nanti spekulasi ini kita stop dulu. Perlu sebuah informasi yang jelas dari pemerintah mengapa mereka akhirnya membatalkan keberangkatan ibadah haji yang sudah terjadi untuk kedua kalinya setelah tahun lalu ya.